Kita turun omset sampai 90%-an. Kita bicara main labor, kita bicara biaya pegawai. Ketika pegawai ini sudah menghasilkan kita bertahun-tahun, apa ya pantas kita kudu udah kamu di rumah dulu ya. Kan nggak bisa kayak gitu, Mas. Kayak kemarin katanya kita mau ada insentif kayak pedagang yang lain, UKM yang lain ada insentif, sampai hari ini di pariwisata belum pernah. Ayolah para wakil kami ya yang ada di ring satunya ya, mohon bisa segera ada kebijaksanaan untuk perlahan lah Bapak Ibu untuk dibuka untuk destinasinya. Sektor pariwisata itu merupakan salah satu sektor yang sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Ya, yang pertama dulu tahun pertama kita memang disuruh, menurut aturan disuruh tutup full, jadi kita memang waktu itu kita tutup full. Dan tahun kedua ini ya kadang ada surat edaran harus ditutup, terus kadang-kadang dibuka. Jadi memang sampai hari ini sektor pariwisata masih sangat terdampak gitu. Terus ada pandemi dan itu sangat memukul kami pelaku pariwisata, hampir semuanya pelaku pariwisata sangat terpukul karena tidak ada persiapan apapun, tiba-tiba pandemi. Di perjalanan semasa pandemi selama 2 tahun memang hampir seperti mati, jadi tiarap semuanya pelaku wisata. Jadi mulai dari biro perjalanan wisata, transportasi, hotel, rumah makan, tour guide dan lain-lain, hampir semuanya tidak hidup atau ya udah mati suri. Oke, jadi hampir 2 tahun ini ya yang kami rasakan khususnya di teman-teman pemandu di Kebumen ataupun Jawa Tengah ini sangat terpukul dan tentunya juga sangat memberikan dampak yang luar biasa, dampak ekonomi, dampak kesehatan. Dari segi dampak kesehatan, teman-teman kami di sektor pariwisata di lingkup Jawa Tengah dan sekitarnya juga sudah banyak sekali yang berguguran. Maka dari itu juga kami sangat prihatin, sangat sedih dan sangat tambah terpuruk lagi sebetulnya. Tapi memang kita tidak boleh loyo begitu saja gitu kan. Nah tentunya kalau faktor ekonomi juga tahulah karena pekerjaan kami, saya dan teman-teman juga di sektor kepemanduan, pramuwisata, tentunya kalau tidak ada kunjungan wisatawan ya, tidak ada bepergian, tentunya kami pun juga tidak ada kegiatan. Kalau bicara diri sendiri, jelas kita masih bisa bertahan. Kita masih bisa bertahan itu, kalau menurut saya itu sesuatu yang sudah sangat membahagiakan. Kenapa? Karena kalau dari segi analisis usaha dan seterusnya, pandemi ini betul-betul suatu kondisi yang satu mendadak, tidak bisa diprediksi. Terus yang kedua, mendadaknya itu kayak pukulan yes gitu. Jadi betul-betul buak langsung, tidak kerasa, tidak terprediksi, tahu-tahu cepat grek. Akhirnya karena sejak awal pandemi kita hampir tidak ada
kegiatan aktivitas pariwisata, karena hampir objek wisata tutup, kemudian buka sementara, kemudian tutup lagi. Ya sudah kayak gitu, Pak. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan, tapi tentunya memang effort untuk bisa menuju bertahan itu luar biasa, Mas. Jadi betul-betul kita kudu nguatin internalnya, kudu nguatin budaya, kita kudu bisa ambil keputusan itu dengan sangat kudu hati-hati banget. Nah, itu ketika kita ngomong bertahan. Ketika kita ngomong hanya bertahan, kita effortnya sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana kita bisa mengembangkan. Padahal kita ngerti ya, bisnis yang nggak berkembang itu ya tinggal ya nggak bagus. Bisnis itu selayaknya manusia pun kudu harus berkembang. Sedangkan saat ini kita bisa bertahan itu sudah suatu prestasi yang luar biasa. Ya hampir semuanya itu merasakan itulah, dampaknya sangat besar bagi kita, utamanya yang memang dikelola oleh desa. Jadi walaupun toh tutup, itu perawatan dan lain sebagainya itu kan harus tetap jalan, termasuk di situ ada perawatan listrik, perawatan fasilitas dan lain sebagainya. Nah itu yang membuat kita itu dampaknya sangat terasa. Memang ada beberapa tempat wisata yang ya sangat terkena dan sangat berdampak sekali, sehingga memang perlu ada pembenahan gitu. Ya itu sebagai contoh lah di sini. Di sini kan ada beberapa destinasi, ada Brujul Adventure Park, ada Banyulangit, terus ada di sini ada Pikachu dan ada Agro juga. Memang teman-teman di sini yang selama ini menjadi kru di wisata, karena di sini itu ada di bawah naungan BUMDes ya wisatanya, kita alihkan mereka ke program-program yang ada di BUMDes begitu. Jadi ada yang misalnya di sini ada bergerak di bidang perdagangan sembako, pengadaan sebagai supplier program-program pemerintah kayak BPNT. Nah, kita teman-teman itu kita alihkan kerja di situ, dan ya untuk packing, untuk macam-macam gitulah, untuk didistribusikan ke warung-warung. Nah, terus juga kita maksimalkan teman-teman yang punya produk lokal, karena di sini banyak yang punya produk lokal kayak misalnya wedang uwuh Gunung Brujul, kemasan itu, terus ada oyek peniron, terus ada lanting, ada jamu godok dan lain sebagainya, terus rempah-rempah, dan nah ini yang terus kita kembangkan. Dan alhamdulillah dari situ ya teman-teman masih terus optimis untuk itu gitu. Di DPC HPI Kebumen, dan saya lihat juga teman-teman di luar sana juga banyak yang berdagang ya, berjualan online. Sekarang eranya era daring, era digital. Teman-teman kami pun di Kebumen juga saya lihat beberapa banyak yang mengikuti jejak untuk ikut berjualan, entah berjualan produk fisik ataupun berjualan jasa yang mereka punya, yaitu berbau terkait kepemanduan di virtual tour ya, paket-paket virtual sekarang juga sudah semakin banyak digalakan di Kebumen ataupun Jawa Tengah ataupun di Indonesia. Jadi ini tidak jauh-jauh lah ya bahasanya dari sektor pariwisata sebetulnya. Kebetulan kita untuk secara ekonomi, finansial backup kita masih ada. Kita sudah dari 2014 ya, walaupun bukan pandemi, kita sudah bisa melihat bahwa pergerakan ke depan bisnis akan seperti apa.
Nah, dari situ kita sudah persiapan, Mas. Cuman nggak menyangka bahwa hantaman itu sebegitu keras. Tapi alhamdulillahnya kita masih bisa punya langkah-langkah untuk mempersiapkan untuk ini hal tersebut. Saya ada 8 karyawan yang tetap, kemudian ada 4 karyawan freelance. Kalau tour guide memang ada beberapa yang freelance. Kalau untuk total karyawan saya 12. Setelah pandemi, awal-awal pandemi kita masih bisa jalan untuk memberikan support, mulai dari uang makan dan lain-lain, sampai kira-kira 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan kita sudah tidak bisa memberikan. Artinya mau nggak mau kita selaku pemilik usaha dengan berat hati harus merumahkan semua karyawan. Setelah 6 bulan, karena waktu itu kita masih punya optimisme bahwa pandemi akan selesai dalam jangka waktu yang tidak lama. Artinya dulu masih punya harapan paling tidak setelah 6 bulan kita sudah mulai aktif lagi. Tapi ternyata setelah 6 bulan jalan sebentar, tapi terus ada PSBB dan itu nggak memungkinkan kita buat terus subsidi sampai dengan sekarang. Kalau ditanya perjuangannya gimana ya? Gampangannya gini, Mas. Sekarang nggak ada penjualan sama sekali. Kita turun omset sampai 90%-an. Kita bicara main labor, kita bicara biaya pegawai. Ketika pegawai ini sudah menghasilkan kita bertahun-tahun, apa ya pantas kita kudu udah kamu di rumah dulu ya? Kan nggak bisa kayak gitu, Mas. Hati nurani kita nggak bisa bohong di situ. Yang ada di pikiran kita kan mesti kepriwe carane ojo ngasih terjadi PHK. Tapi kembali lagi, sales nggak ada, sales minim, nggak ada orang mau datang. Terus kebiye? Ya kita hanya bisa bertahan dari cadangan kita. Kembali lagi, yang saya pikirkan teman-teman lain bagaimana ketika tidak mempersiapkan, ketika tidak punya cadangan, ataupun duitnya mung-mungan. Saya aja itu harus sama betul-betul sama tim itu, pengorbanan, dukungan dari tim, dukungan dari keluarga itu luar biasa, Mas. Saya nggak bisa ngebayangin teman-teman lain yang memang betul-betul terkena dampak. Kalau tahun pertama memang kita tutup total, jadi memang ya kita tidak menerima kunjungan gitu. Cuma terus tahun kedua, di pandemi tahun kedua ini memang ya kadang pas dibolehkan dibuka kita buka. Ya memang belum maksimal ketika walaupun dibolehkan dibuka misalnya, tapi tetap kunjungan kan belum maksimal, masih sangat jarang lah. Nah setelah itu ada edaran lagi misalnya disuruh tutup gitu kan. Nah ini kan bikin kita malah lebih ini, kita lagi siap-siap lagi ini, terus ada edaran tutup lagi, terus nanti buka lagi tutup lagi. Nah ini malah justru membuat kita mau promosi juga nggak ini gitu loh. Jadi ya memang kunjungannya sangat menurun, Mas. Jadi penurunannya sangat tajam gitu. Waduh, untuk kerugiannya sendiri ya, kalau kebetulan kami masih sangat bersyukur karena kami profesi himpunan pramuwisata pemandu, jadi andai kata jualan kami tidak laku hari ini, detik ini, masih bisa untuk besok, tenaga kami masih bisa dipakai untuk besok. Tapi namun demikian dengan teman-teman kami di sektor mungkin mereka yang punya kendaraan, PO bis gitu kan, restoran, hotel ataupun yang lainnya, nah ini juga sangat berdampak karena tentunya mereka juga tidak sendiri ketika mereka mengelola satu restoran, satu tempat oleh-oleh, tentunya banyak sekali yang ada di belakang mereka ini. Nah ini saya pikir kerugiannya
wah sudah sangat tidak terhitung ya Om ya sebetulnya secara material. Tapi yang jelas kami sendiri di Kepemanduan Himpunan Pramuwisata masih bersyukur. Kami sekali lagi masih ambil hikmahnya, masih bersyukur dibandingkan mungkin para beliau-beliau yang masih harus ngopeni banyak orang, masih harus memikirkan secara material terkait dengan tanggungan yang lainnya. Nah ini saya pikir juga kami di Kepemanduan, di HPI Kebumen khususnya masih sangat bersyukur. Intinya kita masih bisa bergerak ataupun mencoba untuk bisa menjemput rezeki dengan cara yang lainnya. Kita sudah mencoba banyak cara, artinya mulai dari inovasi pariwisata ya. Tadinya misalkan wisatanya dulu hanya sekedar misalkan wisata study tour atau kunjungan wisata atau lain-lain. Pas awal-awal pandemi setelah 6 bulan mulai ada bis cafe, ngopi bareng ke Jogja segala macam, kemudian itu juga sudah mulai jalan, tapi itu tidak bertahan lama karena kan kalau orang sudah merasakan wisata ngopi atau bis cafe, bis dengan desainer interiornya menggunakan room cafe, kalau sudah ya sudah, itu nggak bisa bertahan lama ternyata, paling 4 bulan sudah off. Kemudian kita nyoba lagi misalkan dengan setelah pandemi itu kan sepedaan jadi olahraga yang paling hits sejak mulai pandemi, bahkan sepeda harganya sangat melambung tinggi waktu itu. Nah salah satunya kita juga usahakan dengan ada goes loading menggunakan bis pariwisata di beberapa kota di luar kota, kemudian mereka berwisata kota-kota di sana atau wisata yang lain, kemudian itu juga hanya sekedar kegiatan untuk mengisi kekosongan kita. Contoh kasus di depan, bakul-bakul di depan ya, mereka punya keluarga, punya suami, punya istri. Batagor per hari itu bisa berkilo-kilo timunya, itu cuman kemarin sempat maksimal itu satu timun beli acarnya. Coba, begitupun sama kita, bahan baku yang terbuang, listrik, utilities lainnya, air, wifi, dan seterusnya, itu harus kita keluarkan terus. Pegawai harus tetap masuk. Itu ya Mas, buahnya banget. Belum lagi tentang budaya perusahaan. Sekarang ada anak-anak masuk kerja tidak ngapa-ngapain. Coba seperti apa budaya kerjanya gimana Mas? Orang yang selalu sudah terbiasa dengan produktif, dengan sesuatu yang bertumbuh, tiba-tiba harus duduk, gerak, nggak ngapa-ngapain, tanpa ada kejelasan yang pasti ke depannya, alias gabut dan seterusnya. Kita harus ngerubah lagi, ngebangun lagi budaya yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Insya Allah sih teman-teman yang tergabung dalam Evakbox dari sini tetap mengadakan pembenahan dan insya Allah tidak ada yang tutup gitu. Setelah ini ya kita akan buka kembali gitu. Ini sekitar 1 minggu lah. Sudah mulai ramai? Ya sudah mulai ada beberapa pengunjung. Walaupun mungkin ini kan belum resmi ada pengumuman untuk buka, jadi masyarakat juga mungkin wisatawan juga masih mikir-mikir mau plesir masih tutup gitu kan, dan kita mau promosi juga masih belum berani secara intens gitu ya. Sebenarnya kemarin kemarin katanya Kebumen sudah level 3 dan di realita masyarakat juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang
tadinya belum boleh terus sudah boleh. Nah, kita berpikir bahwa oh ini mungkin juga sudah boleh begitu. Jadi akhirnya kita memberanikan diri untuk buka begitu. Cuma ya memang masih sangat terbatas gitu, karena memang informasi ke masyarakat juga belum jelas. Walaupun kita buka tapi masyarakatnya masih misalnya masih ragu-ragu untuk berkunjung karena belum ada pengumuman resmi, ya masih belum bisa ramai. Sampai sekarang belum tahu mau ngapain, karena kita masih menunggu. Terus terang kita sebenarnya masih menunggu action dari Menteri Pariwisata yang baru, Pak Sandiaga Uno. Mudah-mudahan setelah ganti reshuffle ke Pak Sandiaga Uno, mudah-mudahan Pak Sandi bisa memberikan semacam harapan baru untuk kami pelaku pariwisata yang sampai dengan saat ini masih seperti ini, memang tidak ada pekerjaan. Impact-nya gimana? Impact-nya banyak banget, Mas. Banyak banget. Kalau kita mau detail, ini bisa lumayan panjang. Tapi secara garis besar, pandemi ini betul-betul tantangan yang luar biasa buat kita. Terutama buat para pelaku kuliner, teman-teman pelaku kuliner, pelaku wisata, ini betul-betul kita sudah kudu memikirkan kita ke depan baiknya kudu gimana. Kalau kita hanya diam, kita hanya ibaratnya tidak melakukan sesuatu, tidak menyikapi ini dengan baik, situasi seperti ini dengan baik, saya yakin itu bukan suatu keputusan yang bijak. Harus ada sesuatu yang kita lakukan sehingga ke depan harapan itu masih akan tetap ada. Ratusan mungkin ya, selama hampir 2 tahun ini, karena kita sudah tahu ya, karena segmen kami biasanya banyak adalah membawa teman-teman dari instansi ataupun sekolah. Tentunya sekolah sudah tidak terhitung lagi ya, berapa puluh sekolah, berapa ratus sekolah yang sudah kami batalkan ataupun sudah kami pending ini. Jadi luar biasa sekali. Ya kita memang harus buka, karena lama-lama itu kita memang ya kebanyakan teman-teman itu ya kalau lama terus nggak buka ya nanti kita berat di perawatan dan operasional di lapangan begitu. Dan saya khawatir nanti kalau terlalu lama justru malah nanti daya juang dari teman-teman itu malah tambah down gitu. Makanya ya kita memang memberanikan diri untuk membuka begitu. Jadi kita harus tetap menjaga semangat teman-teman ini, Mas. Jadi kalau terlalu lama ya pasti mereka akan down juga dan mungkin merasa aduh nggak kuat lagi. Saya khawatir nggak kuat terus nanti malah kebablasan, nggak buka kan repot gitu. Kebijakan-kebijakan yang tidak hanya di kulit, tapi sudah bisa menyentuh esensi. Tidak hanya membuat kita itu bisa makan hari ini, tapi bisa membuat kehidupan kita itu lebih baik ke depannya. Kebijakan-kebijakan yang betul-betul tepat sasaran. Kebijakan yang tidak hanya berkutat sama masalah, tapi menyentuh sama akar masalah. Contoh kasus, kita di situasi ini ada beberapa masalah, misalkan ya memang tidak bisa kita pungkiri virus ini ada, tapi ayo kita rembukan bareng-bareng, kumpul bareng, kita pikir antara pengusaha, pemerintah, dan teman-teman yang berkepentingan, ayo kita duduk bareng, betul-betul sudut pandangnya itu sudut pandang yang ada untuk para pengusaha, untuk para pelaku usaha. 1, 2, 3 nanti akan muncul kebijakan yang memang betul-betul tepat dari sana. Jadi kebijakan seperti apa yang saya inginkan? Kebijakan yang betul-betul kita dilibatkan di situ. Dilibatkan ya? Iya, dilibatkan. Karena banyak
banyak, ke depan akan banyak kalau kita dilibatkan. Jangan hanya, maksudnya sudut pandang dari atas baiknya seperti ini, tapi betul-betul kebijakan itu bottom up. Apa yang ada di sini, masalahnya apa, akar masalahnya apa, solusinya kita kerjakan bareng-bareng, mana yang cocok buat saat ini, mana yang paling baik, ayo kita diskusi bareng, nanti akan muncul banyak kebijakan dari situ yang tepat sasaran. Di tempat kita misalnya di gazebo itu kan karena gazebonya pakai kayu, terus didiamin sampai setahun lebih, itu kan bikin keropos macam-macam. Nah, kita harus mengganti itu. Terus peralatan-peralatan lain, misalnya di sini ada kayak sipik, kayak flying fox, kayak apa, itu kan kalau dibiarkan kan juga nanti akan karatan dan lain sebagainya. Maka itu perawatan yang harus terus berjalan, dan kalau tutup terus ya kita berat banget gitu loh. Termasuk misalnya listrik ya, itu kita kan harus tetap bayar listrik gitu. Terus juga warung-warung, nanti kalau masyarakat terus warung-warung tutup terus kan kasihan juga, nanti warungnya bonto, nanti harus bangun lagi gitu. Maka kita memang harus, ya kita membenarkan diri untuk buka lah, walaupun tetap kita pakai standar prokes yang dianjurkan oleh pemerintah begitu. Ya, Banyulangit memang tutup total, karena kemarin memang yaitu salah satu dampaknya itu kemarin gazebonya itu ya kita sudah setahun lebih ya, terus bonto, terus ada sebagian yang ambruk, terus perawatannya juga nggak ini, terus nggak ada pengunjung sama sekali karena memang nggak boleh. Ya keadaannya memang seperti itu. Cuma insya Allah di sisi lain kita juga tetap mempersiapkan untuk kedepannya lah. Jadi insya Allah di Banyulangit juga tahun ini akan dibangun gazebo baru. Dan juga begitu juga di Brujul, insya Allah tahun ini kita dapat bantuan untuk pelebaran jalan. Dari dana desa itu kita dapat 140, dari provinsi untuk bangun jalannya kita dapat 200 juta, dan di Banyulangit nanti dapat sekitar 100 juta lah begitu. Tahun ini ya. Bahkan minggu depan ini sudah mulai dibangun. Jadi kita harus tetap optimis, Mas. Sampai hari ini sementara belum ada. Termasuk kayak kemarin katanya kita mau ada insentif kayak pedagang yang lain, UKM yang lain ada insentif. Sampai hari ini di pariwisata belum pernah. Walaupun kita kemarin sudah dimintain data, tapi memang sampai hari ini belum. Dengan adanya PPKM sudah mulai turun level, alhamdulillah di Kebumen sudah level 3 per hari kemarin atau 2 hari yang lalu. Harapan kami tentunya teman-teman pemandu, teman-teman pegiat wisata di Kebumen ya, ayolah para wakil kami ya yang ada di ring satunya ya, mohon bisa segera ada kebijaksanaan untuk perlahan lah Bapak Ibu untuk dibuka untuk destinasinya, untuk kegiatan berkerumun ataupun kegiatan mobilitas teman-teman kami gitu kan di kepemanduan, mohon kami diberikan kebijaksanaan untuk diuji cobakan atau bahasanya kita dibukalah untuk objek-objek wisata yang ada di Kebumen pada khususnya dan Jawa Tengah nanti pada umumnya. Harapan ke depan mudah-mudahan memang kalau pemerintah sudah menggalakkan vaksin, kita sudah melaksanakan protokol kesehatan yang baik, mudah-mudahan pandemi segera usai, kemudian beberapa objek wisata bisa dibuka, kemudian kita bisa melaksanakan kegiatan wisata. Terus sekolah sudah mulai buka, kita bisa ajak anak-anak untuk study tour dan lain-lain, sehingga kita bisa kembali bangkit. Karena efeknya tidak hanya kami, karena kan ketika objek wisata buka, yang lain, stakeholder yang lain, mulai dari pedagang kaki limanya, terus tukang parkir, semuanya bisa, tukang becak, yang di objek wisata semua bisa dapat bekerja lagi. Karena begitu tutup, mereka tidak hanya kami, sebenarnya banyak orang yang terlibat menjadi korban dari pandemi ini. Ya saya berharap pada teman-teman pengelola wisata, ya, teman-teman Pokdarwis, ya masa pandemi ini ya kita jadikan sebagai masa untuk
pembenahan untuk kita menyambut ke depannya, karena saya yakin bahwa pandemi ini tidak akan selamanya seperti ini, tapi suatu saat akan normal kembali. Jadi teman-teman, saya mohon untuk tetap semangat gitu, tetap ya pembenahan semampunya, semaksimal mungkin, dan menjaga daya juang yang sudah ada di teman-teman ini harus tetap bisa terjaga dengan baik gitu.